downstream, dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau cost, nilai investasinya itu pasti akan selalu sama gitu. Misal contohnya itu ada di sini. Kalau untuk metode cost, nilai investasi dia itu akan selalu di angka 539.300. Ini dari mana? Ini dari dia akuisisi 100% di 1 Januari 2020. Kemudian di akhir tahun 2020 nilainya angka ini langsung aja kita bawa ke kertas kerja. Ini. Jadi langsung aja kita bawa nominal tersebut. Sedangkan kalau semisal untuk metode equity, nilai investasinya itu pasti bakalan berubah gitu, tergantung pada tadi ya yang disebutkan variabel-variabel tersebut. Misal kita ke ini nilai investasinya. Ini soalnya sama ya BTW antara yang cost sama equity, jadi bisa dilihat bedanya itu di mana. Kalau semisal cost untuk investasinya itu pasti bakalan selalu di angka ini, 539.300. Mau 10, 20, 30 tahun kemudian nilainya pasti bakalan seperti ini. Minusnya apa? Minusnya mungkin lebih ke nanti nilai investasi ini kurang mencerminkan kondisi real dari anak itu sendiri tuh gimana gitu. Karena kan kalau misal equity, kalau misal ada laba ditambah, nilai investnya bertambah gitu. Kalau misal bagi dividen, nilai investasinya dikurangi. Jadi bisa mencerminkan kondisi dari anak itu sendiri di tahun tersebut, di periode yang sama gitu. Sedangkan kalau misal untuk cost itu kurang bisa untuk merepresentasikan bagaimana kondisi dari anak itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misal untuk metode equity, dia itu misal untuk investasi awalnya itu 539.300. Terus kalau ada laba neto, kita akui ya sebesar 68. Ini dilihat lagi untuk persentase kepemilikannya berapa. Kalau misal persentase kepemilikannya itu adalah 100%, maka langsung aja diakui semuanya. Tapi kalau misal persentase kepemilikannya kurang dari 100%, maka dikalikan dengan persentase kepemilikannya terlebih dahulu. Tuh. Kemudian untuk penerimaan dividen juga sama, dia akan mengurangi nilai investasi. Kemudian kalau ada amortisasi, udah belajar amortisasi kan ya? Diferensial udah dibahas di kelas? Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Jadi kalau misal nanti ada diferensial dan lain sebagainya, dicatat juga amortisasinya. Amortisasinya berapa, kemudian penurunannya berapa, dilihat juga amortisasinya itu seperti apa. Jadi misal kalau untuk amortisasi persediaan, kenapa di sini diamortisasi? Karena di soal diketahui kalau semisal di tahun 2020 itu bakalan terjual habis. Jadi amortisasinya harus kita habiskan gitu. Jadi selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya harus kita habiskan, harus kita nolkan. Kenapa? Karena di tahun depan, tahun 2021, itu barang tersebut kan udah nggak ada di kita nih. Jadi selisih tersebut juga harus nggak ada gitu. Jadi diamortisasi secara penuh gitu. Terus di sini ada amortisasi peralatan. Ini itu seperti beban penyusutan teman-teman. Jadi kita mencari di sini peralatan, karena peralatan disusutkan, jadi amortisasinya itu sesuai dengan beban penyusutannya. Jadi di sini selisihnya itu dari 410 dikurangi dengan ini, ketemunya adalah 39 dibagi 5. 5 ini apa? 5 ini tahun. Jadi karena di soal diketahui bahwa sisa umur manfaatnya adalah 5 tahun, maka diamortisasinya selama 5 tahun gitu. Agar apa? Agar nanti ketika sudah 5 tahun ke depan, nilai wajar dengan nilai bukunya itu sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Begitu. Terus sampai sini dulu aman nggak? Kalau untuk diferensial seperti ini, amortisasi diferensial. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke. Jadi itu ya kalau bedanya cost sama equity. Kalau cost bagaimana? Kalau cost kita lihat di sini. Apakah terdapat amortisasi? Tidak ya.
kita tidak mengamortisasi persediaan yang nilainya berbeda. Kita langsung aja jurnal untuk menambah persediaan tersebut gitu. Kenapa tidak diamortisasi? Karena baik lagi kita tidak mengakui laba neto PT anak. Jadi ketika ada selisih itu tidak mempengaruhi nilai investasi induk gitu, nilai investasi yang ada di induk gitu. Jadi ya udah nggak perlu diamortisasi. Begitu. Terus, selanjutnya, kalau mencari laba neto, aman lah ya, seperti ini. Tinggal dicari aja selisih penjualan dikurangi beban-beban, ketemu nanti laba neto. Laba neto sama diamortisasi juga, ada amortisasi-amortisasi. Terus kalau misalnya ada upstream, downstream juga dimasukkan gitu, upstream, downstreamnya. Ini untuk jurnal eliminasi. Dan ini yang perlu di-note untuk goodwill, kalau semisal di goodwill, kalau semisal di metode equity itu terdapat penurunan nilai goodwill, maka treatment antara cost dengan equity itu berbeda. Kebetulan di sini diketahui bahwasanya mana ya? Ini, nilai goodwill itu di tahun 2021 terdapat penurunan. Dia nilainya menjadi 15 juta. Awalnya berapa? Awalnya kita hitung ya. Kita hitung untuk nilai goodwill-nya itu di angka 18.150 gitu. Jadi kalau semisal di akhir tahun 2021 itu terdapat penurunan, harus kita eliminasi dan harus kita catat. Itu bedanya. Kalau semisal cost itu tinggal kita eliminasi aja, tapi kalau semisal equity itu harus kita catat dan harus kita eliminasi. Kenapa? Karena balik lagi, cost itu mengakui laba PT anak. Jadi nilai investasinya itu lumayan ini ya, lumayan apa ya, fluktuatif gitu, tergantung dengan yang mempengaruhi laba anaknya gitu. Jadi di sini karena di sini ada impairment goodwill, maka di PT induk itu mencatat adanya impairment goodwill di tahun 2021. Sorry. Ini. Nyatetnya gimana? Nyatetnya tinggal kita kurangkan aja nilai investasinya, bagian labanya juga kita kurangkan. Ini nominalnya dari mana? Nominalnya itu dari goodwill yang awal 18 sekian dikurangi 15.000 gitu. Agar nilai di akhir itu menjadi 15. Di ininya di konsolidasinya itu agar menjadi 15, jadi kita kurangkan gitu. Terus kalau misal ini udah, kita eliminasi. Eliminasinya gimana? Eliminasinya ada di sini. Kita eliminasi pakai akun apa? Pakai akun kerugian dan bagian laba. Sebesar apa? Sebesar yang tadi kita catat. Itu. Tapi nanti kalau misal di sini ada apa namanya? Ada NCI-nya. NCI-nya juga nanti disertakan di sini ya. NCI, bagian laba NCI gitu. Tarik bagian laba NCI berapa gitu. Nanti ini disesuaikan sama kepemilikannya. Tuh. Terus goodwill-nya ini yang cukup berbeda juga antara cost dengan equity. Kalau misal equity untuk alokasi diferensial di jurnal eliminasi, goodwill-nya itu langsung dicatat di harga 15 juta. Jadi nanti ketika di kertas kerja, goodwill-nya nggak ada nih, aku nggak bikin kertas kerja buat tahun 2021. Jadi nanti di kertas kerja goodwill-nya itu di sini, ini anggap aja kertas kerja 2021 ya. Ini langsung di angka 15 juta gitu. Sedangkan kalau untuk cost, dia itu kita catat dulu untuk yang sebelum di impairment, kemudian kita turunkan lewat jurnal mana? Nah, lupa kan? Lewat jurnal ini. Beban rugi impairment pada goodwill. Sebesar penurunannya itu tadi. Penurunannya kan 3 juta sekian kan.
Nanti nominal ini kita bawa ke sini. Set, kita masukkan ke sini. Di sini ada kredit 3 juta, terus nanti dikonsolidasian, angkanya jadi 15 juta. Endingnya sama, cuma buat treatmentnya itu lumayan berbeda gitu, antara cost dengan equity. Sampai sini aman untuk goodwill? Ada yang mau tanyakan dulu untuk goodwill? Aman ya? Jadi gitu, jadi treatmentnya kalau misal di equity itu kita langsung menjurnal goodwill setelah impairment. Nominalnya itu langsung di angka 15. Sedangkan kalau di cost, kita jurnal dulu sebelum di impairment, terus nanti ada jurnal tambahan, yaitu beban rugi impairment pada goodwill sebesar 3 juta. Tuh, sampai sini aman? Oke, kalau aman, sebentar. Sudah sih gitu. Untuk goodwill, kemudian untuk diferensial, sama. Nanti kalau misal mengerjakan, entah itu pra UTS maupun UTS, yang dicari pertama kali meskipun nggak diminta di soal, itu adalah menghitung goodwill. Jadi, entah diminta atau enggak sama soal, dihitung aja goodwill-nya itu berapa gitu. Jadi, biar nantinya ke bawah-bawahnya itu lebih gampang gitu. Jadi, hal yang pertama kali dilakukan ketika mengerjakan soal AKL adalah menghitung goodwill-nya. Dicari goodwill-nya berapa. Tuh. Sampai sini aman? Kalau aman, kita langsung move ke soal sekalian kita bahas upstream downstream. Khususnya downstream ya, untuk nanti UTS. Oke, kalau misal aman, kalau misal aman, kita langsung aja bahas soal, sekalian nanti bahas tipis-tipis terkait dengan materinya. Untuk yang menjawab ini, aku tunjuk aja ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada PT Pandanwangi memiliki 80% kepemilikan di PT Sahabat Kita, PTSK, sejak tahun 2017. Saldo investasi PTSK per 1 Januari 2020 PTPW pada PTSK sebesar 500 juta. Selama periode 2020, PTSK melaporkan laba neto sebesar 200 juta dan membagikan dividen sebesar 80 juta. Kedua entitas terlibat transaksi penjualan persediaan dan berikut adalah transaksinya untuk transaksi persediaannya. Jadi di tahun 2019 itu PTPW, PT Induk membeli persediaan menjual persediaan ke PT SK gitu. Jadi kalau induk jual ke anak itu namanya adalah apa? Downstream. Di tahun 2019 itu yang terjual adalah 70%. Kemudian di tahun 2020 itu yang terjual adalah 30% dengan beban pokok penjualan 170 dan harga jual. Ini harga jual ke ini ya teman-teman. Harga jual intragrupnya. Ini harga jual dari anak ke induk ke anak itu sebesar 200 gitu. Kemudian di tahun 2019 itu juga ada transaksi penjualan
dari anak ke induk. Jadi ini adalah upstream. Di tahun 2019 itu terjual 50%, kemudian di tahun 2020 itu terjual 30%. Dan beban pokok penjualannya adalah sekian. Kemudian untuk tahun 2020 juga ada 2 transaksi, yaitu upstream dan downstream dan upstream. Jadi di tahun 2020 itu yang ini, yang downstream itu terjual 75, kalau untuk upstream itu terjual 40 dengan harga segini gitu. Terus yang A, buatlah jurnal yang harus dibuat PTPW terkait investasinya pada PTSK selama periode 2020. Di sini ada Andevinara. Andevinara ada? Kalau Alicia Nabila Putri ada? Alicia Nabila Putri? Atau ada yang mau menjawab? Oke. Adakah yang mau menjawab jurnal yang A? Ini kurang lebih ada berapa jurnal ya? Kurang lebih ada 6 jurnal. Nanti masing-masing satu orang satu aja gitu ya. Boleh dari Alia Zahira. Oke Kak, aku izin jawab yang jurnal buat mencatat bagian PTPW atas laba neto PTSK. Itu jurnalnya investasi pada PT Sahabat Kita di debit, terus kreditnya bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 160 juta, itu dapat dari laba neto yang dibagikan itu kan 200 juta, terus dikali persen kepemilikan PTPW-nya yaitu 80%, jadinya 160 juta. Oke. Iya, betul ya. Jadi untuk jurnal yang pertama itu investasi bagian laba sebesar 160 juta. Nah, ingat teman-teman kalau untuk kepemilikan kurang dari 100% untuk jurnal pencatatannya itu dikalikan dengan sesuai dengan persentase kepemilikan. Karena di sini PTPW itu hanya memiliki 80%, maka untuk laba netonya ini 200 ini kita kalikan 80%. Sisanya kemana? Sisanya masuk ke NCI gitu. Tapi untuk pencatatan ini, induk tidak perlu mencatat adanya bagian laba NCI gitu. Terus yang selanjutnya silakan dari Reneta. Oke Kak, yang kedua jurnalnya yaitu penerimaan dividen dari PTSK, itu jurnalnya kas ke investasi pada PTSK sebesar 64 juta. 64 juta dari 80% dikali 80 juta dari labanya anak. Oke, ya. Jadi kalau untuk dividen ini itu nyatetnya kas pada investasi itu sebesar 64 juta, sama seperti laba neto. Kalau semisal kepemilikannya kurang dari 100%, kita kalikan sesuai dengan persentase kepemilikannya aja. Nah, karena di sini persentase kepemilikannya itu 80%, maka ya udah kita kalikan aja 80% dengan 80 juta ini. Ketemunya adalah 64 juta. Gitu. Untuk jurnal yang ketiga boleh dari Laila. Oke, baik Kak. Jadi untuk jurnal yang ketiga itu jurnal realisasi persediaan yang sudah laku atas penjualan tahun 2019. Jurnalnya investasi pada PTSK pada bagian laba atas PTSK sebesar 9 juta. Nominalnya itu dari harga jual 200 juta dikurangi HPP 170 juta dikalikan 30% persediaan yang terjual di tahun 2020 atau yang direalisasikan. Oke, ya betul. Jadi kalau untuk jurnal yang ketiga ini, ingat teman-teman, jurnal yang ketiga ini itu terjadi di tahun 2020. Sedangkan transaksi upstream dan downstreamnya atau di sini ya secara spesifik adalah downstream ini itu terjadi di tahun lalu. Jadi kita hanya tinggal mencatat realisasinya aja. Realisasi yang sudah terrealisasi gitu, sudah terjual ke pihak ketiga. Caranya gimana? Caranya kita
mendebitkan investasi kemudian bagian laba 9 juta ini. Nah, kalau semisal secara itu ya hitung-hitungannya itu udah betul tadi yang dikatakan Laila. Cuman di sini aku ada gambaran tabelnya biar lebih apa ya? Lebih gampang aja untuk dipahami kenapa kok bisa sih 9 juta tuh dari mana gitu. Dari LKBD, iya benar. Cuma kenapa yang dicatat itu bukan dari LKBD, dari realisasi laba kalau misal di sini ya. Cuma kenapa yang dicatat itu segini. Begini. Jadi jadi kan di sini di tahun 2019 itu ada transaksi downstream kan sebesar 70% sudah terjual ke pihak luar. Dan 70% ini berarti kan sudah terrealisasi. Tinggal kita kalikan aja sebenarnya. Ini 200 dikurangi sama 170 itu nanti jadinya LKBD kalau misal belum terjual sama sekali. Terus kita kalikan dengan yang sudah terrealisasi itu ada 70 juta. Ketemunya adalah 21 juta. Kemudian di sini ada laba belum terrealisasi. Artinya di sini persediaannya itu masih ngendep di gudang sebesar 9 juta ini. Gitu. Kalau semisal secara gambarannya itu seperti ini. Jadi di sini ada PTPW, dia itu jual ke anak. Harganya 200 juta dari sini. Kemudian PTPW ini dulunya beli dari pihak luar di harga 170 gitu. Nah, kemudian PTPW jual ke PTSK. Jualnya harganya berapa? Ini dijual di harga 200 juta. Sedangkan kalau di konsolidasian 200 juta ini nggak boleh ada karena kita nggak boleh mencatat penjualan intragroup, harus dieliminasi. Itu kan. Nah, tapi ternyata dilalah PTSK sudah menjual beberapa bagian dari persediaan ini ke pihak luar. Jualnya berapa? Jualnya itu yang terrealisasi ini 70%. 70% dari apa? 70% dari 200 juta. Kenapa kita pakai ini? Karena ketika PTSK membeli persediaan dari PTPW, angka 200 juta ini akan menjadi HPP untuk PTSK. Ya, jadi ketika PTSK membeli persediaan dari PTPW, angka beli ini, harga beli ini akan menjadi harga pokok penjualan PTSK ketika PTSK jual ke pihak luar. Maka dari itu, beban pokok penjualan yang sudah terrealisasi adalah 70% dikali dengan 200 juta ini. Harga jual PTSK ke PT luarnya itu berapa? Nggak tahu, karena nggak ada informasi gitu terkait dengan harga jualnya. Jadi kita X-kan aja. Tapi kalau misalnya mau dicoba-coba, dikasih angka juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus sisanya itu yang masih ada di gudang berapa? Sisanya itu tinggal kita minuskan aja antara 200 ini dikurangi dengan 140. Atau kalau mau ya udah tinggal kita kalikan aja 200 ini dikali sama 100% dikurangi sama 70%. Ketemunya adalah 30%. Jadi 30% ini adalah yang masih berada di grup, yang masih berada di gudang dan harus kita eliminasi gitu. Nah, terus sebelum konsol, kan kalau misal sebelum konsol kita tinggal bukan membandingkan ya. Kayak ya udah kita bawa laporan PT anak, kemudian laporan PT induk kita jumlahkan gitu. Jadi belum ada jurnal eliminasi, belum ada koreksi dan lain sebagainya, kita jumlahkan antara penjualan, HPP, persediaan PT anak dan PT induk. Nah, sebelum konsol, harga penjualannya itu, nominal penjualannya itu di grup itu adalah 200 juta plus X. Kalau misal di sini ada 1 miliar, maka tinggal 1 miliar 200 juta. Kalau misal di sini ada 800 juta, maka sebelum konsolnya ini ada 1 miliar. Kita tambahkan aja antara ini sama ini gitu. Terus untuk beban pokok penjualannya itu kita tambahkan aja juga. Jadi tinggal 170 kita tambahkan dengan 140, ketemunya 310. Untuk persediaan di sini 60. Kenapa? Karena di sini persediaannya itu udah nggak ada di PTPW. Jadi persediaan di sini itu udah 0.
di gudangnya PTPW tuh udah nggak ada persediaan gitu. Akun persediaannya tuh udah nol gitu loh, karena udah kita jual gitu ke PTSK. Nah, di PTSK muncul akun persediaan. Sebelum konsol akun persediaannya segini, 60 juta. Apakah itu udah betul? Belum. Kenapa? Karena 60 juta ini mengandung laba dari transaksi intragroup dan harus kita eliminasi labanya. Gitu. Nah, di konsolidasian, kalau di konsolidasian yang bisa kita akui itu adalah transaksi dengan entitas luar, dengan pihak ketiga. Jadi di konsolidasian, penjualan yang bisa kita akui adalah sebesar X ini. Karena X ini itu adalah penjualan ke pihak luar gitu. Jadi boleh kita akui penjualannya sebesar X. Sedangkan untuk beban pokok penjualan yang boleh kita akui di sini adalah dari ini, teman-teman. Aku hijaukan aja ya. Ini tuh yang boleh diakui. Dan di konsolidasian, itu kita lihat 170 ini yang sudah terjual adalah 70%. Kita kalikan, ketemulah beban pokok penjualannya 119. Ini yang boleh diakui di konsolidasian. Sedangkan persediaannya yang boleh diakui di konsolidasian itu adalah sisanya. Tinggal kita minuskan aja 170 dikurangi dengan 119, ketemunya 51 juta. Gitu. Ini yang boleh diakui di konsolidasian. Sedangkan di sebelum konsol itu nominalnya segini. Jadi harus kita eliminasi, harus kita kurangkan gitu. Antara yang sebelum konsol dengan konsolidasian. Di sini sebelum konsol itu harganya itu adalah 660 juta. Sedangkan di konsolidasian yang boleh diakui adalah 51 juta. Jadi ada kelebihan. Kelebihan ini harus kita eliminasi. Cuma karena ini tahun 2019 ya, jadi ya udah nggak perlu kita munculkan di tahun 2020 gitu. Nah, LKBD ini nanti akan menjadi persediaan yang ada di gudang PTSK. Dan kalau semisal sudah terjual, ya udah kita jual ke pihak luar gitu. Sebesar ini. 200 ini dikali dengan 30% ini. Karena sudah terrealisasi ya, jadi HPP-nya 60 juta. Terus yang 51 ini bukan persediaan lagi, karena sudah nol di gudang dan sudah terjual. Dan ini menjadi HPP yang boleh diakui. Dari 170 dikali dengan sisanya. Bukan sisa sih, dikali dengan realisasinya, yaitu 30%. Ketemunya adalah 51. 51 ini adalah yang boleh diakui di konsolidasian. Sedangkan sebelum konsol, BPP-nya itu adalah 60 juta. Jadi ada kelebihan BPP sebesar 9 juta. Dan ini harus kita eliminasi. Begitu. Nah, selain dieliminasi, baik lagi karena ini menggunakan metode ekuitas, maka juga berpengaruh ke pencatatan induk. Di tahun sebelumnya, kita sudah menangguhkan laba sebesar ini. Jadi di tahun 2019, induk itu mencatat adanya penangguhan laba. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah bagian laba pada investasi sebesar 9 juta. Dan ketika sudah terrealisasi, maka 9 jutanya ini boleh kita akui. Jadi penangguhan labanya ini ya udah kita balik begitu. Sampai sini aman? Atau ada yang masih dibingungkan? Boleh, Anjanet. Aman, Kak. April? Aman, Kak. Aman. Oke. Kalau misal sudah aman, kita lanjut ke jurnal yang keempat. Ada yang mau menjawab? Boleh dari Anjanet. Jurnal keempat itu mencatat keuntungan yang telah terrealisasi bagian hilir. Itu investasi pada PT Sahabat Kita
pada bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 7,2 juta. Oke, betul. Sama seperti yang di jurnal 2 untuk konsepnya. Jadi, karena di tahun lalu kita sudah menangguhkan laba, maka di tahun ini ketika terjadi laba yang terrealisasi, kita balikan penangguhan tersebut sebesar segini. Cuma karena balik lagi ini adalah transaksi upstream. Kalau misal transaksi upstream kita harus memperhatikan persentase kepemilikannya. Karena apa? Karena yang mendapat laba dari transaksi upstream itu kan anak. Sedangkan laba anak itu harus dibagi ke induk dan ke NCI. Jadi nggak boleh dinikmati sama induk 100% kalau misal kepemilikannya kurang dari 100%. Maka dari itu kita kalikan dengan persentase kepemilikannya yaitu 80%. Tuh. Kalau untuk tabelnya itu seperti ini. Ada 9 juta. Gitu. Oke, thank you. Selanjutnya dari April. Oke, yang jurnal selanjutnya itu mencatat keuntungan transaksi downstream yang belum terrealisasi di tahun 2020. Itu ada bagian laba atas PTSK pada investasi pada PTSK sejumlah 4.250.000. Iya, tuh. Oke, kalau misal yang dijawab April itu kenapa kita harus mencatat transaksi yang belum terrealisasi? Karena balik lagi ya, untuk upstream downstream ini itu terjadi di tahun yang sama ketika kita mencatat ini. Jadi di tahun berjalan gitu. Maka dari itu harus kita catat yang belum terrealisasinya. Gitu. Sebesar berapa? Sebesar tinggal kita cari aja di sini. Kalau ini untuk tabelnya, jadi misal untuk penjualannya itu PTPW ada 52 juta. Dari mana? Dari soal. Kemudian PPP-nya itu ada 35 juta. Kalau misal mau cara cepat tinggal diselisihkan aja 52 dikurangi dengan 35, terus kita cari LKBD-nya. 52 dikurangi sama 35. Ketemunya 17 juta. 17 juta ini yang sudah terrealisasi ada 75%. 75%. Ya, 75%. Maka dari itu LKBD-nya berapa? LKBD-nya tinggal kita kalikan aja 17 juta dikali dengan 75%. LKBD 25. Sorry. Nah, ini yang harus kita catat untuk menangguhkan laba. Tapi kalau misalnya secara hitung-hitungannya, secara konsepnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada perbedaan antara beban pokok penjualan sama persediaan yang boleh diakui di konsol dengan yang ada di sebelum konsol, serta penjualannya juga berbeda. Maka dari itu harus kita eliminasi. Tuh. Aman untuk yang ini? Aman ya? Oke, selanjutnya dari Fadia, silakan. Ya, jadi ini di jurnal ke-6 itu ada mencatat seperti yang tadi di jurnal kelima itu ada mencatat yang belum terrealisasi. Kenapa kita mencatat yang belum terrealisasi? Karena balik lagi, ini adalah transaksi yang ada di tahun berjalan. Jadi transaksi upstream downstreamnya itu ada di tahun berjalan. Maka dari itu labanya itu kan masih ketinggian tuh, belum kita tangguhkan. Dan kita tangguhkan di tahun berjalan saat itu juga. Untuk tahun-tahun berikutnya tinggal kita tulis aja realisasinya itu berapa gitu. Nah, di jurnal ke-6 ini
Karena transaksi upstream, maka balik lagi kita harus melihat proporsi kepemilikannya itu berapa persen, kita kalikan dengan LKBD-nya. Itu ketemulah 24 juta. Sampai sini aman untuk pencatatan? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau nanya. Ali ya, silakan. Berarti untuk mencatat keuntungan yang sudah terrealisasi, jadi kan misalnya yang downstream 2020 itu kan udah terrealisasi tuh 30%-nya. Bukan, 75%-nya itu berarti nggak perlu dibikin jurnalnya ya, Kak. Jadi cuma bikin yang belum terrealisasinya aja. Kalau misalnya terjual di tahun berjalannya itu. Iya, jadi hanya yang belum terrealisasinya aja yang dicatat kalau semisal di tahun berjalan gitu. Karena apa? Karena sudah dicatat di penjualan dan HPP anak gitu. Oke, Kak. Jadi Terima kasih. ada lagi yang mau tanyakan? Kak izin tanya, Boleh, silakan. itu di spreadsheet-nya jurnal dari kakaknya itu sama semua ya kak, dari yang sudah terrealisasi maupun belum, kayak investasi pada PTSK pada bagian laba, semuanya 4 jurnal. Kenapa? Itu Ini. kayak iya. Itu kalau Oh, misalnya oh iya, sorry, belum ku balik. Thank you. oh ya kak, Iya. makasih. Thank you, April. Bagian laba atas PT SK, kemudian di sini invest. Nah, terus di sini juga bagian laba atas PT SK, kemudian ini adalah investasi pada seperti ini ya. Iya kak, terima kasih. Oke, thank you April buat ininya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kak, mau tanya, Mm-mm. Roger, Duluan. mau nanya Kak, kan yang 2019 yang upstream itu kan terjual di tahun 2019 50%, kemudian di tahun 2020 itu 30%. Jadi itu kan berarti belum terjual seluruhnya. Nah, berarti di tahun 2020 itu kan ada yang ditangguhkan sebesar 20%. Nah, itu nggak di jurnal ya, Kak? Oh, buat yang 20%-nya itu. Kalau buat 20%-nya itu di pencatatan nggak perlu di jurnal. Nanti kita jurnalnya dieliminasi. Kenapa? Karena seperti ini. Kita bikin hitung-hitungannya ya. Di tahun 2000 yang ini ya, dia masih ada sisa. Ini ya? Ya, Kak. Nah, jadi misal di sini investasinya tuh berapa? Saldo investasinya adalah 500. 500 ini di 1 Januari 2020. Kemudian ada LKBD 500. Kemudian ada LKBD di tahun 2019, yaitu 15 juta ini. Nah, kita kurangkan aja 500 ini dikurangi dengan 15. Angka ini bakalan kita bawa ke tahun 2020. Oke, sampai sini clear. Kenapa? Karena di sini adalah jurnal pencatatan. Yang mana kalau misal jurnal pencatatan itu akan berpengaruh ke laporan induk gitu. Jadi di laporan induk saldo investasinya adalah 485. Ini tanpa melihat jurnal-jurnal lain ya teman-teman, tanpa melihat transaksi-transaksi lain. Jadi kita fokus ke yang ini dulu. Nah, di tahun 2020 itu sebentar. Ya Allah, sorry. Ini dimisalkan aja deh. Misal di sini itu ada 600 saja. Nah, sorry ya. Nggak tahu hari ini lagi kenapa. Nah, di ini itu adalah saldo invest 2019. Kemudian di tahun 2020 induk itu mencatat ada penurunan investasi.
15. Di tahun 2019. Ya, di tahun 2019 itu ada investasi sebesar 15. Kemudian angka ini itu akan menjadi saldo investasi 2020. Atau gini aja deh. 515 biar gampang. Nah, 515. Nah, saldo investasi ini, 500 ini, yang dari ini, itu sudah dikurangi dengan LKBD. Kalau misal kita kurangkan lagi LKBD yang 6 juta, artinya kita melakukan pengurangan 2 kali di tahun 2019 dan di tahun 2020. Itu nggak boleh. Gitu. Maka dari itu, yang boleh kita catat itu adalah terrealisasinya. Jadi secara pelan-pelan nanti saldo investasinya akan kembali ke posisi semula dengan penjualan yang terrealisasi gitu. Sampai sini aman? Insya Allah aman, Kak. Makasih, Kak. Iya, sorry ya teman-teman nggak tahu hari ini lagi. Wah. Kayak ada lagi mau ditanyakan? Aku. Boleh. Kayak izin tanya. Oh, sama yang punya Zila tadi berarti karena udah dicatat 2019, berarti nggak perlu 2020 lagi, ya kan ya, Kak? Ya, betul. Karena ingat ya, ini adalah jurnal pencatatan, bukan jurnal eliminasi. Kalau jurnal pencatatan itu akan mempengaruhi laporan keuangan induk atau laporan keuangan anak, tergantung siapa yang mencatat. Karena di sini induk yang mencatat, maka transaksi atau jurnal ini itu akan berpengaruh ke laporan keuangan induk itu sendiri. Gitu. Jadi di induk itu udah diturunkan sebesar 15. Aman? Aman, Kak. Oke, ada lagi? Izin tanya. Kenapa? Ada lagi mau tanyakan? Aku, Kak. Apa? Kenapa? Aku mau... Boleh. Kak, izin tanya. Kan ini kita mencatat jurnal itu dicatat oleh induk. Nah, kenapa di induk ini mencatat semua jurnal, padahal ada maksudnya kayak ada downstream, ada upstream juga, tapi semua itu benar-benar dicatat induk. Apakah ini ada ketergantungan dari metode equity-nya atau ada alasan? Oh, kenapa di induk itu dicatat gitu, Kak? Betul. Iya, kenapa? Karena ya balik lagi sebenarnya ini adalah metode equity, teman-teman. Kenapa? Karena kalau di equity kita kan udah mengakui laba kan, laba anak tadi adalah katakanlah misal di tahun 2019 laba anaknya itu 150 juta. Nah, karena kita udah terlanjur mengakui 150 jutanya ini, padahal yang harusnya kita akui itu cuma 145 karena ada LKBD. Maka dari itu investasinya juga ketinggian. 135. Jadi maka dari itu investasinya juga ketinggian. Jadi harus kita kurangi sebesar LKBD. Itu kalau untuk metode ekuitas. Kalau untuk metode cost itu gimana? Nggak perlu dieliminasi investasinya. Kenapa? Karena untuk investasinya itu nilainya pasti selalu sama untuk metode cost. Jadi dia nggak berpengaruh dari laba maupun dividen dan lain sebagainya. Jadi akan selalu sama. Terus kemudian untuk jurnal eliminasinya gimana? Jurnal eliminasinya cukup membuat jurnal yang penjualan HPP persediaan. Gitu. Aman? Oke, thank you, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, ini menyambung pertanyaan dari Alia tadi kan yang keuntungan yang udah terrealisasi di 2020 itu kan nggak dicatat ya Kak. Berarti buat saldonya yang udah terrealisasi itu nggak masuk ke perhitungan saldo laba invest ya Kak? Kenapa? Yang mana ya? Yang kan yang jurnal yang dicatat ini kan yang 2020 tuh yang belum terrealisasi aja. Nah, berarti kan yang terrealisasi itu kan dia udah nggak dicatat kan, Kak, yang di selama tahun berjalan di 2020 itu. Nah, itu kan yang terrealisasi kan ada di downstream 2020 kan ada 12.750.000. Nah, itu berarti itu nggak usah masuk ke penghitungan saldo laba investasi nanti ya, Kak? Yang ini ya? Iya, Kak.
Iya, nggak usah. Kenapa? Karena ini sudah dicatat di jurnal apa namanya? Jurnal anak. Dan di anak ya udah kan ketinggian nih. Jadi kan ceritanya seperti ini. Ceritanya itu di tahun kita fokus ke ini ya, transaksi yang ketiga. Nah, di tahun 2020 sebentar. Aku sambil memikirkan kata-katanya. Di tahun 2020 itu anak menjual katakanlah di harga 60 juta. Nah, 60 juta ini sebentar ya teman-teman. Oh, oke. Nah, 60 juta ini ya udah kayak ini tuh nanti bakalan masuk ke laporan laba rugi anak itu kan. Jadi kayak penjualan, HPP, persediaan. Jadi LKBD-nya ya udah kita udah mencatat ke apa namanya ya? Kita udah mencatat laba yang terjadi di intragroup tersebut. Betul nggak? Di penjualan HPP persediaan. Nah, maka dari itu harus kita eliminasinya itu sebesar yang belum terrealisasi aja. Jadi bayangin di laporan itu udah 100. 100 ini udah ada transaksi grup. Terus yang 60 ini udah terjual. Maka yang ini itu boleh diakui. Sisanya itu ada 40. 40 ini itu tidak boleh diakui. Maka dari itu harus kita eliminasi. Dan ini ya udah, karena kan kita udah terlanjur nyata 100 nih. Nah, 100 ini 60-nya udah terjual ya udah, jadi nggak usah kita eliminasi. Terus sisanya yang kita eliminasi itu sebesar 40. Itu. Aman? Aman, Kak. Makasih, Kak. Iya. Sama-sama. Tadi siapa ya? Aisyah. Ada lagi mau ditanyakan? Kak, izin tanya. Iya, silakan. Kak, mau tanya kan di jurnal yang upstream itu kan kalau di jurnal biasa bukan di elimnya itu kan dia nyatet bagian laba ke investasi sebesar persen kepemilikannya. Nah itu kenapa NCI-nya nggak ditulis nggak di jurnal Kak waktu di jurnal biasa? Karena waktu di elim kan NCI-nya masuk, tapi kenapa waktu di yang biasa NCI nggak masuk? Oke, good question. Kenapa NCI tidak masuk ke jurnal pencatatan? Kenapa? Karena yang pertama, jurnal pencatatan ini yang nyatat itu induk untuk laporan induk. Jadi untuk ya udah keperluan laporan induk aja gitu. Maka dari itu NCI-nya tidak perlu dimunculkan karena melihat transaksi antara anak dan induk aja gitu. Nah, NCI-nya munculnya mana? NCI-nya nanti bakalan muncul di jurnal eliminasi. Jadi, kalau untuk kepemilikan kurang dari 100%, yang dicatat itu tidak menyertakan NCI, tapi kalau untuk eliminasi selalu menyertakan NCI. Kenapa? Karena tadi ya, kalau untuk pencatatan ini fokusnya ke laporan induk. Jadi, untuk laporan keuangan induk aja gitu. Sedangkan kalau untuk eliminasi itu ya udah kita mengeliminasi apa yang ada di grup, kemudian menyertakan juga NCI kalau misal kepemilikannya kurang dari 100% gitu. Apakah aman? Oke, aman Kak. Makasih Kak. Iya. Ada lagi? Kak, aku izin tanya. Iya. Kak, tadi kan kakak sempat catat yang gini tuh yang 100, yang 60, 40 itu. Nah, itu kalau di soal jadinya gimana Kak? Soalnya aku masih agak bingung. Oke, kalau misal di soal kita bikin ya. Kita coba bikin yang ini ya. Mana sih? Bahkan yang ini. Iya Kak, yang kita coba bikin ya. Kalau misal di induk itu nanti ada penjualan HPP saldo laba. Nah, di induk itu nanti dia akan mengakui penjualan sebesar 52 ini.
HPP-nya berapa? HPP-nya sebesar 35 ini. Saldo labanya tinggal kita kurangkan aja, bukan saldo laba. Laba aja. Laba penjualan. Laba penjualannya sebesar 17 juta, gitu kan. Sedangkan kalau di anak, katakanlah anak itu jual ke pihak luar di harga 70. Ini ngasal aja ya, nggak ada di soal. Kemudian HPP-nya itu anak pakai HPP yang ini. Jadi harga beli yang ada di sini itu nanti akan menjadi HPP untuk anak. Ya, oke, aman, clear. Nah, dikalikan dengan persentase penjualannya 75. Labanya berapa? Labanya kita minuskan aja. 70 dikurangi dengan 39. Labanya adalah 31. Nah, kemudian di sini ada sebelum konsol setelah elim setelah konsol aja. Sebelum konsol, penjualan anak maupun penjualan induk kan tinggal ditambahin aja nih. Di ininya, kertas kerjanya. Ya udah kita tambahkan. Labanya kita selisihkan aja. Ini. Sedangkan kalau di ini, di elim, yang boleh diakui adalah penjualan 70 ini. Sedangkan untuk HPP tinggal kita kalikan aja 35 ini dikali sama kepemilikannya itu ada, bukan kepemilikan, terjualnya. Sisanya itu ini. Maka yang harus kita elim itu berapa? Yang harus kita elim itu penjualannya itu sebelum konsol 122. Sedangkan di konsol itu harusnya 70. Jadi tinggal kita minuskan aja. 122 biar jadi 70 itu dikurangi 55 sampai ke bawah. Gitu. Jadi di sini nanti jadi di sini kenapa kita hanya mencatat yang belum terrealisasi aja, karena di sini labanya sudah terlanjur sama laba yang ini, induk ke anak. Jadi yang harus kita eliminasi ya udah sebesar 4 ini. Karena apa? Karena yang 75%-nya itu sudah terrealisasi. Jadi labanya tinggal kita minuskan aja sebesar yang belum terrealisasi. Itu. Aman? Aman, Kak. Makasih. Iya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Bingung ya? Jujur kalau online susah untuk coret-coretannya. Ada lagi mau ditanyakan? Boleh, silakan Nadia. Boleh, sebentar ya. Ini. Oh, kenapa kita mencatat yang ini sudah terrealisasi? Oke, kenapa? Karena yang pertama, ini bukan, bentar. Kalau semisal di transaksi 1 sama 2, itu upstream downstream-nya terjadi di tahun berapa? Ini? Di jurnal di transaksi 1 dan 2, untuk upstream downstream-nya terjadi di 2019. Sedangkan posisinya kita ada di 2020. Nah, di tahun 2019, induk itu sudah mencatat seperti ini. Mana ya? Transaksi yang ke-1 sama ke-2. Nah, di tahun 2019 ini induk. Oke, induk itu sudah mencatat penangguhan laba. Bahkan penangguhan laba.
Jurnalnya itu adalah bagian laba sama invest. Penangguhan labanya berapa? Penangguhan labanya itu sebesar yang belum terrealisasi di tahun 2019 ini. Tahun 2019 yang belum terrealisasi itu ada 9 juta. Ini sama juga 9 juta. Nah, minus 9 juta ini kita bawa ke tahun 2020. Gitu. Jadi misal di tahun 2019 nilai investasinya adalah 600 juta. Di tahun 2020 600. Di tahun 2020 itu nanti nilai investasinya adalah menjadi 600 dikurangi dengan 9 juta. Hitungannya berapa ini? 591 juta. Artinya di sini nilai investasinya kerendahan nggak? Halo? Suara aku aman kan ya? Oke. Artinya di sini nilai investasinya kerendahan nggak? Iya, dia kerendahan karena ada LKBD. Maka dari itu di tahun-tahun selanjutnya, kalau semisal ada realisasi penjualan ke pihak ketiga, kita hanya tinggal mencatat realisasinya aja. Karena di tahun 2019 kita sudah mengurangi sebesar ini, 9 juta ini. Jadi kalau misal di tahun 2020 tuh ada realisasi sebesar 9 juta, tinggal kita catat aja invest pada bagian laba sebesar 9 juta ini. Nah, nanti nilai yang ini bakalan kita tambahkan sama 9 juta ini. Balikkan ke posisi semula. Kalau misal kita mencatat yang belum terrealisasi, harusnya contohnya jangan ini sih. Contohnya yang ini aja deh. Contohnya yang ini aja ya, kita ganti contoh ke yang ini. Misal, di sini yang belum terrealisasi itu ada 15. Nah, kemudian di tahun 2020 itu sudah terrealisasi 9 juta. Nilai investasinya segini. Tapi kalau misal nanti kita menangguhkan laba lagi, penangguhan laba itu bagian laba pada invest. Penangguhan laba sebesar berapa? Sebesar 6 juta ini kita tangguhkan lagi. Nanti nilai investasinya itu akan menjadi segini. 588. Padahal aslinya yang belum terrealisasi itu cuma 9 juta aja. Maka dari itu, kalau misal kita tangguhkan lagi di tahun kedua, tahun ketiga, tahun berikutnya, nilai investasinya akan malah menjadi turun. Nggak balik ke angka 600 juta. Gitu. Aman nggak? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Silakan deh. Kalau itu kan upstream sama downstream ada kan Kak di soal. Nah, kalau misalnya jurnalnya digabung karena nama akunnya sama itu boleh nggak Kak? Atau gimana?
Hai, aku kembali. Boleh tadi silakan Dea, dilanjutkan aja. Kan ada downstream sama upstream kan Kak, transaksinya di soalnya. Nah, kalau misalnya jurnalnya itu digabung karena nama akunnya sama, itu boleh apa enggak ya Kak? Digabung, boleh, nggak apa-apa digabung. Kayak misal bagian laba, invest, gitu kah? Iya Kak, langsung digabung upstream sama downstream-nya. Oh, nggak apa-apa. Aman aja. Oke Kak, makasih. Ada lagi mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang eliminasi. Eliminasi apa perhitungan dulu ya? Perhitungan dulu, Kak. Oke, buat perhitungan, adakah yang mau? Dari Yumna. Boleh, silakan Yumna. Kalau untuk saldo investasi akhirnya PTPW itu 583.950.000, bagian labanya 147.950.000. Oh, ini perhitungan. Ayo. Gimana? Boleh. Perhitungan yang saldo investasi kan Kak? Ya. Iya, perhitungan yang saldo akhir investasinya itu 583.950.000, bagian labanya 147.950.000. Itu yang PW. Kalau yang di NCI-nya saldo akhirnya 144.800.000, bagian labanya 35.800.000. Oke, iya. Jadi betul tadi seperti yang dikatakan oleh Lidah. Jadi karena di sini untuk ekuitas PTSK itu tidak diketahui nominalnya, maka ya udah kita Y-kan aja gitu. Kemudian untuk NCI-nya juga kita nggak tahu nominalnya tuh berapa, kita X-kan aja. Kemudian untuk mencari saldo investasinya, kita ambil dari pencatatannya, dari jurnal pencatatannya. Jadi misal di sini adalah laba neto 160 juta. 160 juta itu dari mana? Dari ini. Investasi di debit, artinya nanti akan menambah saldo investasi awal. 500 juta ini ditambah 160 juta. Kemudian ada investasi di kredit, maka akan mengurangi nominal investasi sebesar 64 juta. Ketemulah saldo akhirnya 596 juta. Kemudian untuk laba realisasinya itu di sini aku menambahkan aja teman-teman dari ini investasi, ketemunya adalah 9 ditambah 7,2. Dapatnya 16,2. Yang belum terrealisasi berapa? Yang belum terrealisasi itu ada ini. Oke, yang ini aja. 28.250. Kemudian ada bagian laba atas PT Anak, itu tinggal kita tambahkan aja laba netonya dengan laba terrealisasi dan laba belum terrealisasi. Tuh. Begitu. Kemudian nanti ketemu ada bagian laba atas PT Anak 147, sama tinggal kita tambahkan aja yang ini, yang laba neto ditambah dengan C ditambah dengan D. Kalau ini ditambah dengan bidding sama saldo akhir. Ketemunya 147.950 gitu. Kalau untuk bagian laba NCI-nya gimana? Tinggal kita tambahkan aja sama yang ini. Laba neto ditambah dengan laba terrealisasi dikurang dengan laba belum terrealisasi untuk bagiannya NCI. Tuh. Sebenarnya ini nanti juga bakalan muncul di jurnal Elim, teman-teman. Gitu. Sampai sini aman untuk perhitungannya? Ada yang mau ditanyakan? Langsung on mic aja nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Aman ya? Oke. Boleh, silakan belajar. Kak, berarti untuk penentuan yang di perhitungan saldo investasi, kalau misalnya pakai tabel kayak punya Kak Firly, berarti kita nggak bisa proporsionalin ya bagian NCI dari bagian saldo ekuitas induk. Kalau misal mau diproporsionalkan sebenarnya aku share screen aja ya sebentar. Bentar dulu.
Misal kita ambil contoh. Sebenarnya kalau misal mau diproporsionalkan itu kayaknya kurang bisa. Kenapa? Karena ada hal ini. Jadi misal di sini ya, di sini kan ada kertas kerja konsolidasian. Kalau misal mau kita proporsionalkan, berarti kita bisa pakai ekuitas anak gitu. Ekuitas anak itu di ini 800 sama 550. Coba kita tambahkan kelihatan nggak ya ke ini split, tersplit nggak? Enggak, Kak. Tersplit? Enggak, Kak. Enggak. Enggak, Kak. Masih sama, masih sama. Kalau sekarang? Kelihatan. Apakah tersplit? Udah, Kak. Udah. Nah, jadi misal di sini itu ada ini di halaman 147 ya teman-teman. Kalau misal lagi pegang buku dibuka aja nggak apa-apa. Jadi kalau misal mau kita proporsionalkan, kalau misal kita proporsionalkan, kita ambil angka ekuitas PT anak ini 800 ditambah dengan 550. Ketemulah 1350. Ya kan? Nah, 1350 kalau misal mau diproporsionalkan tinggal kita bagi aja. Punya induk itu ada kepemilikan berapa persen ini? 75%. 75%. Kita kalikan. Artinya nilai investasi induk itu segini. Sedangkan kalau semisal NCI itu tinggal kita kurangkan aja, ketemunya adalah 337,5. Cuma kalau untuk NCI itu ternyata udah betul 337,5. Tapi untuk nilai investasinya itu berbeda. Di sini nilai investasi dia adalah 952.500. Padahal kalau misal mau diproporsionalkan itu angkanya harusnya segini gitu. Kenapa bisa beda? Ternyata kita lihat di atasnya, di perhitungannya. Ada transaksi downstream yang belum terrealisasi sebesar 60 juta gitu. Jadi kalau misal mau diproporsionalkan sebenarnya kayaknya kurang tepat karena bisa aja angka tersebut itu ada ininya, ada LKBD di tahun-tahun sebelumnya yang belum terrealisasi gitu sih. Aman, Roger? Oke, Kak, aman. Thank you, Kak. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Aman? Aku, Kak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Dea, Kak. Oke, silakan Dea. Boleh tahu nggak, Kak, penangguhan laba persediaan yang buat NCI itu dari mana? Soalnya beda sama punya aku. Penangguhan laba. Ini? Iya, yang 6 juta, Kak. 6 juta ini dari ya. Ya. Kalau nanti aja boleh nggak Dea? Karena ini ke jurnal Elin. Oh, boleh, Kak. Maaf, Kak. Oke, thank you Dea. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita next ke jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi pertama, ada yang mau jawab? Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Nggak ada? Oke. Kalau untuk jurnal, siapa namanya? Aisyah Rifda. Boleh, silakan Aisyah. Jurnal eliminasi yang pertama itu jurnal eliminasi terkait laba neto atas PT Sahabat Kita. Itu akunnya bagian laba atas PT SK, terus bagian laba kepentingan non pengendali,
bagian laba PTSK-nya sebesar 160 juta, terus bagian laba NPI-nya 40 juta, terus investasi pada SK dikredit 160 juta, terus kepentingan non pengendali atau NCI-nya dikredit 40 juta. Rp40 juta tuh dari mana? Itu Kak, dari laba neto dikali persentase kepemilikan NCI-nya. Oh, ini ya? Iya. Oke. Oke, thank you. Tadi siapa namanya? Aisyah. Oke, jadi teman-teman untuk jurnal eliminasi yang pertama itu kita ambil aja dari yang ada di sini. Dari perhitungan yang ada di sini. Jadi untuk ekuitas karena nggak diketahui, ya udah tinggal kita tambahkan aja. Kita misalkan Y, terus kita tambahkan ini, kita kurangkan ini tambah ini kan ketemunya 120. Jadi Y ditambah 120 gitu. Kemudian untuk bagian laba atas PTSK itu dari ini, kemudian untuk bagian laba NCI-nya 35.800 itu dari ini, dari laba neto dikurangi sama laba belum terrealisasi dan ditambah sama laba terrealisasi, ketemunya segini. Kemudian untuk dividen itu dari soal ya, di soal ada. Kemudian untuk investasi itu dari perhitungan ini. Dan untuk NCI karena nggak ada informasi awalnya itu berapa, jadi kita misalkan aja X, terus nanti ketemu X ditambah segini. Begitu. Oke, untuk jurnal boleh silakan. Kak, tapi Ya, kan Kak. dia kan akuisisinya terjadinya kalau di soal tuh sejak tahun 2017. Bukannya kalau investasi sama ekuitas itu udah nggak perlu dieliminasi lagi ya, Kak? Jadi cuma bagian laba sama dividen aja yang dieliminasi. Ini siapa? Bertus. Oke, Bertus. Jadi kalau untuk jurnal eliminasi itu sebenarnya tidak mempengaruhi pencatatan induk maupun pencatatan anak. Jadi setiap tahun itu harus diulang terus sampai gumoh sebenarnya. Nah, untuk akun-akun yang kayak ini, kayak yang di LPK, itu setiap tahun itu harus tetap dieliminasi. Kenapa? Karena angkanya itu bakalan dibawa terus kan tiap tahun. Dia bakalan lanjut terus gitu. Jadi harus tetap dieliminasi gitu. Begitu. Jadi pada intinya untuk jurnal eliminasi ini sebenarnya nggak ngaruh ke laporan induk maupun laporan anak. Jadi ketika ini di elim, ya udah induk nanti bakalan tetap nyatetnya pencatatan dia, anak pun bakalan nyatetnya sepencatatan dia. Jadi nggak terpengaruh sama adanya jurnal eliminasi ini. Jurnal eliminasi ini hanya untuk laporan grup aja gitu. Apakah aman? Kak. Ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan tahunnya itu misalnya, ini kan di soal mulai dari 2017 gitu ya Kak, berarti pencatatan jurnal eliminasi buat laba netonya tuh nggak bisa yang kayak pencatatan jurnal eliminasi biasa gitu ya Kak? Pencatatan jurnal eliminasi. Contoh? Kayak akunnya itu emang yang harus kayak punya kakak gitu, yang kayak ekuitas, PTSK, terus bagian laba sama bagian NCI-nya, terus, oh ini tuh kayak penggabungan gitu ya Kak akunnya, jurnalnya? Ya, kegabung. Kalau misal mau dipisah nggak apa-apa dipisah. Oh gitu. Terus nanti berarti perhitungannya itu berdasarkan sama saldo laba invest yang tadi udah dihitung di sebelumnya gitu Kak? Ya betul, harus sama ya antara yang elim dengan pencatatannya. Karena kalau misal kelebihan di elim nanti jadinya bisa minus, kalau kebanyakan di pencatatan nanti bisa ada sisa gitu. Jadi harus sama antara elim dengan pencatatannya. Apalagi untuk investasi itu harus sama gitu. Kalau misalnya nggak sama, cari kenapa kok tidak sama begitu. Aman? Tadi siapa yang nanya ya? Oke Kak, aman. Makasih Kak. Aisyah. Siapa namanya? Aisyah Rifda. Aisyah. Tadi Bertus apakah aman? Kak, sabar Kak. Tadi Kakak bilang kalau jurnal elim nggak mempengaruhi induk kan Kak. Kalau gitu nggak di elim juga nggak apa-apa dong Kak. Kan nggak mempengaruhi ujungnya. Iya. Kalau untuk induk mah nggak apa-apa. Nggak usah di elim. Tapi kan ini untuk
laporan konsolidasian, laporan grup, maka harus ada eliminasi gitu. Jadi kalau induk nggak ngelim, ya udah nggak apa-apa. Malah nggak harus dielim, malah harus nggak dielim. Ya, malah harus nggak dielim. Jadi induk dengan pendiriannya, anak dengan pendiriannya jalan terus tiap tahun, tapi di tiap tahun juga harus ada eliminasi untuk ekuitas dan lain sebagainya, investasi dan lain sebagainya gitu. Soalnya kalau misal kita elim nih, misal kita elim, kita sudah elim yang namanya investasi sebesar segini. Nah, kalau misal eliminasi ini mempengaruhi laporan keuangan induk, maka di awal tahun berikutnya investasi ini akan menjadi nol kan? Padahal harusnya nggak boleh dinolkan, karena induk itu punya kepemilikan di PT anak. Gitu. Jadi nggak mempengaruhi sebenarnya antara buat induk maupun buat anak. Begitu. Aman, Bertus? Oke, Kak. Ada yang mau tanyakan lagi? Kak mau nanya, cuman Ya. buat mixer aja. Buat berarti kalau misalnya jurnal eliminasi pertama yang digabung, kalau misalnya punya Kak Firly kan itu vertikal ya, hitungan di bagian ekuitasnya. Kalau misalnya horizontal boleh gak Kak? 500 juta plus X di bagian ekuitas yang mau dieliminasi. Gimana? Kan kalau punya Kak Firly 120 juta plus Y itu kan hitungannya vertikal di bagian ekuitas. Kalau Iya, misalnya kita hitung horizontal dari bagian saldo awal dari 500 juta plus X aman. Oh, nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak. Nggak apa-apa. Aman saja. Ada lagi mau tanya kan? Sudah cukup? 45 menit lagi kita pra UTS BTW. Semangat ya. Oke. Kalau udah cukup, kita lanjut ke jurnal elim yang kedua. Adakah yang mau menjawab jurnal elim kedua? Saya Kak. Silakan. Siapa ini? Ata. Oke, silakan Kak. Oke, kita eliminasi downstream. Pertama itu investasi pada PTSK sebesar 9 juta, pada beban pokok penjualan 9 juta. Ini membalik keuntungan penjualan transaksi dan SIM yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Terus kita eliminasi. Terus kita eliminasi penjualan 2020, penjualan sebesar 52 juta, pada bulan pokok penjualan pada 52 juta. Terus kita eliminasi LKPD, bulan pokok penjualan 4.250 pada persediaan 4.250. Sudah? Ya, kalau digabung. Sudah Kak. Kalau digabung ya seperti itu. Jadi kalau digabung nanti bakalan jadi seperti punya Atta, tapi kalau dipisah itu bakalan seperti ini teman-teman. Gitu. Terus tadi menjawab pertanyaan yang dia, kenapa ini 6 juta, itu dari mana? 6 juta ini dari Nah, dari yang belum terrealisasi, terus nanti dikalikan sama persentase kepemilikannya. Kepemilikannya itu ada 20%. Jadi 30 dikali sama 20%. Ketemunya nanti 6 juta gitu. Buat dia aman? Oh, berarti sama kayak catatan tadi ya Kak, yang tahun 2019 yang 20% yang belum laku itu nggak dihitung. Yang transaksi yang kedua kalau nggak salah Kak. Transaksi kedua ini? Iya Kak. Coba ke soalnya aja Kak. Ini? Kalau kita jurnal NCI itu kan kalau misalnya dia upstream kan Kak. Nah, berarti yang 2019 sama 2020 yang ada NCI-nya. Ya, yang ini. Iya. Nah, aku tuh ngitungnya 280 dikurang 230, terus dikali 40%, dikali 60% sama sisanya, terus dikali 20%, ditambah 80 dikurang 50, dikali 20% yang sisa, sama dikali 20% lagi gitu, Kak. Berarti yang 20%.
7.200.000 Kak. Oh. Terus lanjut. Nah, Berarti yang apa tadi? berarti Kakak nggak ngitung yang 20% yang udah yang 20% yang belum terjual ya Kak dari tahun 2019 yang upstream. Oh, enggak ku hitung. Oh, berarti kalau misalnya berarti udah dihitung tahun sebelumnya gitu berarti ya Kak? Iya, dia sudah mengurangi di tahun sebelumnya, di tahun 2019-nya. Jadi LKBD ini yang di tahun 2019, jadi kan misal ini di tahun 2019. Ini jangan di ini ya, tahun 2020 ini anggap aja di tahun 2019. Terus di tahun 2019 itu terjadi LKBD yang sebesar tadi. Yang sebesar 15 ini. Karena ini dari yang ini kan, dari yang ini, terus nanti nyambung ke yang 30% ini. Ya kan, Dek? Maksudnya ini? Iya, Kak. Ya. Nah, ini nilai 15 ini kita masukkan ke sini. Yang belum terrealisasi 15 di sini. Ini misal ya, di sini ada 15. 15 6. Ih, 15. Nah, ya intinya di sini ada 15 gitu lah ya, 15 juta. Dan angka ini, saldo akhir diselesaikan ini akan menjadi saldo awal di tahun 2020. Jadi nilai investasi yang sebesar 500 juta ini itu udah diminuskan dengan 15 juta itu. Sampai sini clear? Clear, Kak. Nah, maka dari itu di sini kita nggak perlu nyatat lagi ada LKBD yang 20% itu. Kenapa? Karena sudah dicatat di tahun 2020. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kak, mau tanya. Siapa ini? Cindy. Boleh, silakan Cindy. Mau mastiin aja Kak, berarti jurnal yang dibalik di tahun, misalnya di tahun 2020 kita itu ngebalik LKBD yang terrealisasi dari tahun 2019 ya Kak? Yang terrealisasi di 2020. Betul sekali. Oke Kak. Ya, ya, jadi kalau untuk di tahun-tahun berikutnya, karena kita sudah menangguhkan, jadi kayak misal aja nih ya, misal ya, di tahun 2019 ini, anggapannya 80 ini, itu belum terjual semua. Jadi kita bikin soal baru aja deh, kayak misal di sini, penjualan APP persediaan itu sebesar 80. Kemudian di sini ada 50. Nah, ini adalah PTSK. Kemudian ada PTPW. Nah, di sini PTPW itu belum menjual barangnya, belum menjual persediaan tersebut sama sekali. Artinya masih ada laba sebesar, kita selisihkan aja antara 80 ini diminuskan dengan ini. 30 ini, ya kan? Masih ada laba kan? Nah, laba ini kita tangguhkan di tahun 2019 dengan jurnal apa? Dengan jurnal bagian laba pada invest. Sebesar berapa? Sebesar 30 juta ini. Nah, misal untuk nilai investasinya itu ada di angka 530 juta. Karena ada LKBD ini, maka nilainya itu akan menjadi segini dikurangi dengan ini. 500 juta. Dan 500 juta ini akan menjadi saldo invest di tahun 2020. Awal 2020. Artinya 50 juta ini kan sudah include sama pengurangan 30 juta ini. Jadi kalau di tahun 2020 terjadi yang namanya realisasi, maka kita tinggal mencatat realisasinya aja. Jadi kita menambahkan nilai investasinya aja. Jadi misal kalau di sini terrealisasi 30%. Setengahnya deh. Terrealisasi
50%. Maka ada laba terrealisasinya. Labanya bagian invest, bagian nanti akan ada laba terrealisasi sebesar ini, kita kalikan dengan ini, 15 juta ini. Nah, angka 15 juta ini di tahun 2020 itu akan menambah nilai investasinya. Ini kan, kita bikin lagi ini. Saldo investasi di tahun 2020. Dari yang awalnya 500 juta, kita tambahkan dengan angka 15 juta. Ketemulah saldo investasinya 515. 15-nya kemana? 15-nya masih menjadi LKBD. Kalau semisal 15-nya ini kita catat lagi, 15 yang LKBD-nya kita catat lagi, artinya kita mengembalikannya ke posisi yang awal. Jadi kayak 500, udah kita tambah 15, tapi kita kurangkan dengan penangguhan laba yang belum terrealisasi di tahun 2020 sebesar 15. Jadinya ya double gitu. Jadi untuk 15-nya ini masih nempel di tahun 2020. Kembalinya kapan? Kembalinya nanti ketika 15-nya ini sudah terjual ke pihak luar. Kembalinya akan menjadi angka 530 seperti semula. Begitu. Aman? Aman-aman, Kak. Cindy ya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak mau tanya Kak. Siapa ini? Renald. Ini yang barusan Kakak buat contoh ini berarti dia downstream ya, karena nggak ada NCI-nya ya? Ya, downstream. Jadi kalau ada NCI kita kalikan persentase kepemilikannya. Berarti kalau ini aku salah ya? Iya, namanya. Berarti kalau upstream itu bagian laba ditangguhkannya itu NCI-nya juga dapat kan, Kak? Betul, dapat juga. Oke, Kak. Makasih. Iya. Ada lagi? Sudah? Aman? Oke. Kalau misal sudah aman, kita akan lanjut ke satu lagi. Ini jujur. Sejujurnya aku masih bingung untuk yang bagian ini. Jadi di sini di tahun 2020 dilihat di sini. Fokus ya teman-teman, ini jujur membingungkan, jadi harap fokus dulu ke sini. Nah, jadi di tahun 2020 di sini kan masih ada persediaan yang tersisa kan. Sebesar 6 juta. Ya kan? Ya enggak? Karena belum terjual. Bukan, persediaan yang tersisa itu 16. Cuma di konsolidasian harusnya persediaan yang tersisa itu 10 juta. Maka dari itu ada kelebihan mengakui persediaan sebesar 16 juta. Iya nggak? Betul, Kak. Aman kan ya? Nah, 6 juta ini harus kita eliminasi, harus kita koreksi, harus kita sesuaikan gitu. Agar apa? Agar nanti nilai persediaan yang ada di dalam grup itu menjadi 10 juta. Dari yang awalnya 16 juta. Maka dari itu persediaannya kita kredit. Ya kan? Kita kreditkan gitu. Nah, sampai sini dulu aman? Debitnya apa? Aman. Oke, harus kita kreditkan. Nah, yang dibingungkan itu adalah akun lawannya itu apa gitu kan. Karena kalau misal kita mengeliminasi persediaan ini, harusnya kan ada akun lawannya kan. Akun lawannya itu apa? Kalau misal di metode cost, metode yang di Bukutan, dia itu menggunakan saldo laba. Kenapa? Karena untuk nilai investasinya itu nggak boleh diotak-atik. Jadi ya udah nggak boleh kita otak-atik untuk nilai investasinya. Segitu ya udah segitu. Jadi ya nilainya akan tetap sama setiap tahunnya. Maka dari itu kita masukkan ke saldo laba. Kenapa ke saldo laba? Yang pertama, kalau misal di tahun berjalan kita akan mencatatnya penjualan, bukan mencatat, mengelingnya. HPP persediaan besar ini 60 juta. 6 juta. HPP persediaannya nggak tahu karena nggak ada informasinya di soal, ya kan? Nah, maka dari itu karena ini adalah akun periodik yang ada di laba rugi,
yang mana akan ditutup buku di tahun 2019. Oh, ya ding, harusnya pakai ini. Harusnya kita pakai ini, bentar. Ini. Nah, ini kalau misalnya ada LK Mini, kita menuliskan aja. Di tahun 2019, kita pakainya akun ini. Cuma karena penjualan HPP-nya udah tutup buku, maka kita nggak bisa pakai akun tersebut. Kita pakainya apa? Pakainya saldo laba. Jadi saldo labanya sebesar 6 juta. Itu kalau di buku TAN. Tapi kalau untuk yang lainnya itu bisa saja menggunakan akun ini. Sebentar. Sampai sini aman ya buat saldo laba sama persediaan. Jadi why dia menggunakan saldo laba, intinya untuk akun penjualan dan HPP di tahun 2019 itu sudah ditutup, makanya kita menggunakan saldo laba. Kenapa nggak pakai HPP? Karena untuk HPP di tahun 2020 itu nggak ada overstate sama sekali, nggak ada ketinggian HPP sama sekali, karena HPP yang ketinggian itu terjadi di tahun 2019 dan penjualan yang ketinggian juga terjadi di tahun 2019, yang mana nanti akan masuk ke laba neto nanti masuk ke laporan perubahan ekuitas nanti bakal masuk ke ekuitas di laporan posisi keuangan gitu. Jadi kita bisa mengubahnya di saldo labanya tersebut. Sampai sini aman ya? Kenapa bisa pakai saldo laba? Aman? Apa bingung? Gak apa-apa, bilang aja teman-teman. Aman, Mbak. Nanti takutnya di pra UTS atau UTS-nya bingung. Aman ya? Nah, kalau misal udah aman, tapi balik lagi, kita kan menggunakan metode equity ya, dan aku kurang tahu apakah ini boleh untuk metode equity atau tidak gitu. Apakah ini boleh dicatat di metode equity atau tidak. Jadi kita hold dulu untuk yang ini. Oke, kita punya satu kandidat akun, namanya saldo laba. Nah, tapi kita juga punya kandidat akun lain yaitu investasi. Kenapa bisa investasi? Karena ini. Harap fokus teman-teman di sini agak membingungkan. Kalau aku buat 90% tetap kelihatan kan ya? Kenapa kita menggunakan akun investasi? Jadi kalau biasanya kan kalau dari aku pribadi, kalau membuat jurnal ilmiah itu aku pisah kan. Aku pisah, jadi dibuat satu-satu untuk elim ekuitas, elim laba neto, kemudian elim dividen dan lain sebagainya itu aku pisah. Tapi kalau di buku Bimartani itu digabung jadi satu. Ya kan, digabung jadi satu, kemudian dihitung, terus nanti baru dieliminasi jadi satu gitu. Nah, sebenarnya yang cukup aku bingungkan di sini adalah kita mengeliminasi investasi PT Anak sebesar 720. Ini dari mana? Oh ya, ini soalnya dulu. Soalnya tuh kayak gini. Jadi misal laba netonya itu ada 300. Kemudian dividennya itu ada 100. Nah, investasi PTA-nya 800. Nah, terjadi transaksi penjualan persediaan PT Induk ke PT Anak sebesar 350 dengan BPP itu 200. Kemudian sampai 31 Desember 2025 persediaan tersebut belum terjual 20% ke pihak ketiga. Jadi di tahun yang sama itu belum terjual ke pihak ketiga. Sampai sini aman ya? Jadi belum terjual sama sekali gitu loh ke pihak ketiga. Ya Allah. Sudah terjual 20% ke pihak ketiga di tahun berjalan. Maka dari itu kita catat 300. Kita catat 300, HPP-nya 200, kemudian kita bikin konsolidasian seperti ini. Di konsol, harusnya kita mengakui HPP-nya adalah 20%. Tapi, sebelum konsol, kita mengakuinya 260. Maka dari itu, harus kita eliminasi. Gitu. Di konsol, kita mengakuinya 40, tapi sebelum konsol itu ada ini ya, penambahan ini sama ini, jadi HPP-nya itu ketinggian, kita harus eliminasi. Kemudian di persediaan
ada sisa sebesar 20%, sebesar 80% tersebut. Itu jadinya 160 kalau di konsol. Tapi kalau di sebelum konsol dia itu nominalnya 240. Maka dari itu harus kita eliminasi 80. Kalau semisal di tahun berjalan ya udah kita tinggal bikin aja jurnal eliminasi ini HPP penjualan persediaan 80. Tapi kalau di T+1 itu kita pakai apa? Kalau semisal metodenya adalah ekuitas. Nah, kenapa bisa mempertimbangkan investasi? Yang pertama, ya, ada yang mau tanyakan? Mau Kak, layarnya kok nggak bergerak ya Kak? Oh iya. Iya Kak, masih di yang tadi, yang di penjualan HPP persediaan. Sebentar ya. Sudah terlihat? Udah Kak. Udah? Oke. Oke. Aku lanjut. Jadi ini kalau untuk tabel eliminasinya. Di konsolidasian itu dia mencatatnya 40 harusnya. Tapi di sebelum konsol HPP dia adalah 60. Dan ini tambahan ini. Maka dari itu harus kita eliminasi. Kemudian untuk persediaannya juga harus kita eliminasi sebesar LKBD-nya. Gitu. Kalau misal dia belum terjual. Dia masih ada LKBD. Nah, terus kalau untuk jurnal elim dipisah itu seperti ini. Tapi kalau untuk jurnal elim digabung itu seperti ini. Nah, yang aku lihat untuk jurnal elim digabung yang pakai perhitungan, nilai investasi PT Anak itu di elim dengan sudah mengurangi LKBD. Ya enggak? Kalau semisal nilainya belum nilainya masih ada LKBD, maka kita elimnya 800. Tapi di bawah ini nilainya sudah dikurangi dengan LKBD, jadinya 720. Ini dari LKBD yang di tabel elim ya teman-teman. 720. Sampai sini clear? Aman? Kenapa bisa 720? Kak, mau nanya Kak. Iya. Berarti kalau kan ini kan udah di elim sama LKBD-nya juga, berarti nggak perlu bikin jurnal elim LKBD-nya. Nah, itu jujur yang aku tanyakan di tahun kalau misal kita pisah untuk jurnal elimnya. Untuk eliminasi tersebut itu bagaimana? Karena misal seperti ini. Kita elim satu-satu nih. Oke, untuk ekuitas oke, untuk laba oke, untuk investasi oke, untuk penjualan oke. Nah, setelah aku hitung, ternyata jurnal elimnya itu kelebihan sebesar 80. 80 ini dari mana? 80 ini ternyata masih include sama LKBD. Gitu. Di sini misal ada investasi 640, kemudian ada investasi 240, kemudian ada dikurangi dengan eliminasi dividen 80. Ketemulah 800. Jadi di sini masih include LKBD. Ya kan? Dia masih include LKBD di sini. Nah, karena dia masih include LKBD, di induk dia nyatetnya 720. Karena ini, lihat di pencatatannya dia 720. 240 dikurangi 80. Kemudian ini dari yang proporsi. Kemudian nanti dikurangi sama 80 karena kita mencatat laba ditangguhkan. Ketemunya 720. 720 ini kita masukkan ke kertas kerja konsolidasian 720. Nah, eliminasinya kita kelebihan 800. Harusnya 720. Maka dari itu di sini kita mengeliminasi eliminasi. Ini mengeliminasi kita mengeliminasi jurnal elim gitu. Jadi kita mengembalikan nilai investasinya ke posisi plus 80. Karena kalau misal ini dihilangkan,
dia minus 80. Ya, dia minus 80. Terus kalau misal ini dibiarkan, ditambah dengan ini, jurnal Elim-nya, dia akan menjadi 0, dia sama. Pun, ini yang masih aku pertanyakan, kenapa di eliminasi ini dia dikurangi, ya emang harus dikurangi LKBD sih, tapi untuk akunnya itu bagaimana kalau misal dipisah, itu masih aku cari gitu, kayak untuk akun pengurangan LKBD di jurnal eliminasi ini. Cuma yang paling ini ya, yang paling mendekati menurutku adalah investasi pada persediaan dengan notes, ini adalah jurnal Elim. Jadi dia nggak mempengaruhi investasi yang ada di PT Induk. Dan di tahun selanjutnya akan ya udah nggak ada jurnal eliminasi persediaan ini. Kecuali kalau misal persediaannya belum terjual ya, itu beda lagi. Jadi untuk eliminasi yang ini, sementara kandidat terkuat itu adalah investasi pada persediaan. Sampai sini aman? Bingung ya? Ya, sama. Tapi aman nggak? Kenapa dia bisa investasi pada persediaan? Atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, ngomong aja beneran. Silakan belajar. Kak izin bertanya, ini aku yang nggak nangkep atau gimana? Cuma kalau kita pakai investasi, bukannya akun investasinya malah semakin meningkat ya Kak? Iya, bertambah. Dia bertambah akibat kita mengeliminasinya kebanyakan gitu. Jadi ini, awalnya kita eliminasi 800. Dari mana? Dari ini plus ini plus ini. Min ini. Ini share screen-nya jalan kan? Jalan Kak, jalan. Oke. Jadi dari 640 ditambah 240 dikurangi dengan investasi ini. Eliminasi dividen. Ketemunya adalah 800. Padahal harusnya kita eliminasinya cuma 720 doang. Ternyata selisih 80 ini adalah LKBD. Gitu. Jadi kalau semisal di sini kita masukkan 800 doang, nilai investasinya itu jadi minus. Karena kita terlalu banyak mengeliminasi karena LKBD-nya masih masuk. Gitu. Maka dari itu, agar menjadi balance, kita munculkan investasi di debit untuk mengeliminasi investasi. Jadi awalnya kan saldo investnya kalau dipisah itu adalah 800. Tapi 800 ini kebanyakan gitu loh, terlalu over gitu. Harusnya kita eliminasinya cuma 720 karena ada LKBD. Itu. Kenapa harusnya 720? Kenapa LKBD mengurangi? Karena balik lagi, di pencatatan LKBD itu mengurangi investasi. Jadi, di pencatatan induk mencatatnya 720. Dan kita harus mencari agar eliminasi tersebut itu 720. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus sama 720. Kalau semisal digabung, itu kan seperti ini ya. Jadi kita mencatat investasinya itu sebesar 720 di sini kan. Nah, tapi kalau semisal kita pisah seperti ini, itu jurnal untuk mengeliminasi, bukan mengeliminasi sih, jurnal untuk LKBD tersebut itu belum ada. Maka dari itu, eliminasinya masih ketinggian sebesar 800. Sampai sini aman? Aman? Beneran aman? Beneran aman nggak? Kak, berarti buat yang pertanyaan Renal tadi, berarti kalau jurnalnya digabung, berarti udah nggak perlu jurnal LKBD sama pembalik-pembalik itu, Kak? Atau gimana? Sejujurnya iya. Pembalik-pembalik ini ya maksudnya? Pembalik yang keuntungan, bukan. Pembalik keuntungan yang ditangguhkan tahun sebelumnya. Keuntungan yang ditangguhkan. Yang LKBD di tahun sebelumnya, terus terrealisasi di tahun sekarang. Oh iya, nggak perlu menangguhkan laba tersebut lagi, karena sudah
ditangguhkan di tahun sebelumnya. Berarti kalau jurnal elimnya digabung berarti satu jurnal aja ya Kak? Nggak perlu jurnal tambah-tambahan lagi? Oh, Atau gimana? iya betul. Cuma kan persediaannya masih over ya di sini. Nilai persediaannya masih over dan ini masih aku cari untuk akun lawannya tuh apa gitu. Kalau di metode cost, oke, langsung aja ke saldo laba karena ya tadi. Cuma kalau misalnya di metode equity itu masih dibingungkan untuk persediaannya itu harus dielim kemana karena di sini dia belum muncul akun persediaan gitu. Persediaan sebesar 6 juta ini. Jadi akun ini tuh belum tereliminasi, masih ketinggian gitu di grup. Jadi masih bingung untuk untuk lawan akunnya itu saldo laba atau kita pakai investasi. Tapi kalau misal investasi kan kita nggak boleh menangguhkan LKBD lagi. Iya betul. Jadi kayak ya masih bingung sebenarnya. Untuk akun lawannya itu saldo laba atau mungkin HPP juga bisa. Cuma kalau HPP itu ya tadi pertimbangannya karena HPP di tahun tersebut itu lagi nggak kenapa-kenapa, jadi ya udah nggak perlu kita eliminasi gitu. HPP yang ketinggian itu di tahun 2019-nya gitu. Bingung ya teman-teman. Jujur aku pun dari kemarin ini 3 hari 4 hari mencari untuk akun lawannya itu apa dan masih belum menemukan jawaban pastinya karena untuk sumbernya juga jujur minim banget dan ya ini based on pemikiran aja jadi ya bisa salah banget gitu. Mereka kayak belum tentu benar gitu, bisa salah gitu. Jadi ya untuk yang eliminasi laba transaksi yang ketiga ini bukan laba sih, kayak penyesuaian, ya laba sih sebenarnya. Gimana ya, jujur aku bingung. Aku ini aja lah ya, bonusin aja lah ya untuk yang ini. Jadi akan aku cari lagi untuk akun lawannya itu apa. Sampai sini aman ya. Cuma kalau semisal untuk persediaan itu, ya seperti itu. Kayak begini. Jadi eliminasinya kita ketinggian, kita kurangkan sebesar 80. Jadi nanti elimnya itu muncul ada di debit sama di kredit gitu. Itu kalau misal pakai investasi. Kalau misal pakai saldo laba ya udah kita pakai saldo laba yang di awal tahun. Aman? Nggak aman sih beneran. Aku pun nggak aman jujur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk yang ini aku hold dulu. Aku cari dulu untuk akun lawannya itu apa. Karena kalau misal investasi sebenarnya bisa, cuma masih agak ngeganjel di tahun sebelumnya gitu. Karena kan ini untuk T+1 kan, di T+0 itu treatmentnya gimana untuk investasi ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selain ini, selain yang tadi jurnal terakhir dari materi downstream khususnya, nggak ada. Kalau misal nggak ada, mungkin aku cukupkan aja untuk asis kita kali ini. Ada yang belum ke absen belum? Ada yang belum ke absen nggak? Saya Kak Ivana Audrey. Siapa? Adakah yang belum ke absen? Ya nanti silakan chat aku aja. Pak. Terus